Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Fauzia dari kelas 1 ID 03 Depok dengan NPM 314209193 dengan materi perancangan produk dan proses desain 3 dimensi. Di sini saya akan membahas yang pertama menggambar desain 3D, yang kedua konversi desain 3D ke bahasa mesin, yang ketiga analisis video percetakan, maksud saya pencetakan purwarupa 3 dimensi. Yang pertama, aplikasi desain gambar 3D. Di sini saya menggunakan Tinkercad. Sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada position control, itu untuk melihat posisi atas, bawah. Ini bisa lihat. Di sini bisa kita gunakan atas, tapak depan, tapak kiri, belakang, kanan. Nah, selanjutnya ada work plane. Work plane itu apa sih? Work plane itu adalah tempat untuk kerja kita, untuk pokoknya alas untuk bikin lah gitu. Habis itu ada basic shape. Basic shape itu kayak shape-shape yang akan digunakan. Terus ada group. Group itu untuk menggabungkan dua shape jadi satu. Seperti ini. Di drag dulu semua. Habis itu kontrol lagi bisa di grup. Nah, jadi gabung semua. Habis itu ada align. Align itu kayak untuk yang satu kan ada dua benda. Yang satu lagi kalau misalkan untuk di tengah, posisi pas tengah itu menggunakan align. Seperti kayak gini. Kita masukkan shape yang kita inginkan dulu. Di sini saya akan menggunakan shape silinder. Nah, shape silinder ini diatur sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, di sini kedua saya menggunakan shape polygon. Diatur posisinya lagi. Nah, ada dua bentuk. Ada cylindrical sama polygon. Nah, jika ingin menengahkan si polygon ke silinder, kita menggunakan align. Pilih align, terus klik yang ada di tengah. Nah, seperti itu. Nah, seterusnya kita membahas menggambar desain 3D, yaitu inovasi produk 3D kunci pas. Nah, kunci pas ini kita mengembangkan dengan menggunakan karet dengan gantungan tali. Dengan dimensi kunci pas 121 mm dikali 37 mm dikali 4 mm. Dengan karet 75 mm dikali 20 mm dikali 6 mm. Dengan bahan kunci pasnya itu krom vanadium dan karetnya itu styrene butadiene rubber. Kenapa sih kita menginovasikan kunci pas menggunakan gantungan tali dan karet untuk menggenggam?
yaitu untuk jika untuk menggenggam itu biar tidak licin saat dipegang, dan untuk ngeggamnya itu biar kuat, biar lebih lebih apa namanya, lebih kuat lah untuk digenggam. Itu kenapa sih untuk tali itu untuk gantung lah tentunya, dikarenakan kunci pas yang biasanya itu hanya untuk ditaruh di bawah aja, di tempat ditaruh aja. Nah, sedangkan kita berinovasi untuk ditaruh, digantung gitu, biar kayak gampang aja untuk diambilnya. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu positifnya itu tahan terhadap karat. Terus itu untuk fungsi dari chrome-nya itu vanadium. Terus tidak mudah robek untuk karetnya dan tahan gesekan. Nah, kekurangannya ini itu karet untuk gantungannya itu tidak terlalu apa sih, pokoknya karetnya itu jika dipakai itu mudah putus kalau misalkan kita gantungnya itu terlalu kasar, misalnya itu kayak terlalu terburu-buru untuk gantung si kunci pasnya itu. Nah, kemudian konversi desain 3D ke bahasa mesin. Nah, di sini menggunakan software Cura 1407. Nah, di sini ada quality, fill, speed temperature, support, sama filamen. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi A. Quality itu apa sih? Fungsinya itu, quality itu untuk berisi pengaturan kualitas lapisan atau isi pada suatu produk. Nah, fill ini pengaturan isian, padatan, atau suatu produk. Terus speed and temperature itu yaitu suhu, kecepatan pada saat proses perinan suatu mesin. Kemudian support itu apa sih? Untuk pengaturan untuk pendukung. Terus kalau filamen itu berisi untuk pengaturan filamen bahan baku nanti. Seperti ini. Nah, di sini tampilan akhir dari konfigurasi A-nya. Di sini kita bisa lihat ada estimasi waktunya. Maka estimasi waktunya itu menjadi 21 menit dengan panjang filamennya itu 2,91 meter 9 gram. Ya, filamennya ini, maaf, 2,91 meter itu filamen, panjang filamennya, dan berat si kunci pasnya itu menjadi 9 gram. Nah, analisis video pencetakan perwarupa 3 dimensi pada V-Class. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapannya itu kita menganalisis, yang pertama itu dia membersihkan filenya yang dicetak dulu, dan alat printer filenya itu dimasukkan ke dalam SD card. Terus pokoknya suhu nozzle dan bed itu harus distandarisasi atau disesuaikan pada suhu yang pas atau 200 derajat Celcius. Kemudian ada proses. Proses ini yang pertama ada pada saat melakukan proses suhu dan konfigurasi harus sesuai dan optimal. Yang kedua, melakukan pencetakan harus melakukan mengukur area penampang atas dan bawah agar presisi. Terus kemudian mengatur penggunaan filamen sesuai kreativitas. Itu untuk melakukan pewarnaan. Kemudian untuk hasil yang sempurna harus mengatur kecepatan pada 20-50 ms. Kemudian ada hasil akhir. Hasil akhir yang didapat didasarkan pada bentuk objek yang dirancang dan detail desain yang sangat baik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada pencetakan purwarupa 3 dimensi atau prototipe 3 dimensi. Nah, yang kelebihannya itu yang pertama, proses pembuatannya itu seringkali singkat, atau satu mesin itu hanya
satu produk tapi bisa cepat gitu. Terus yang kedua itu mencetak produknya itu sesuai dengan gambar animasi. Maksudnya itu kita sudah mendesain nih di aplikasi gambar 3 dimensi di Tinkercad sesuai pas dicetak itu sama dengan si desain yang kita buat di aplikasi Tinkercad atau Katia atau di aplikasi di gambar 3 dimensi. Nah, kekurangannya itu harus perlu ketelitian tinggi. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak teliti dengan kayak suhunya atau uh, apa sih namanya kualitas filamennya itu, maka kita harus mengatur ulang lagi. Nggak bisa berarti di pertengahan lagi. Pokoknya harus mengulang dari awal lagi. Terus yang kedua itu prosesnya tidak terlalu praktis. Kemudian ada analisa warna kendala. Ada warna kuning, merah, dan hijau. Nah, di sini kuning ini menunjukkan kenapa sih kendalanya, yaitu angka yang dimaksudkan tidak dapat digunakan. Dikarenakan kemungkinan ada cacat pada saat pencetakan suatu produk. Terus yang warna merah. Warna merah itu ada kendala adanya kemungkinan kerusakan pada nozzle. Terus yang warna hijau itu ukuran benda yang terlalu besar. Maka harus disesuaikan dengan skala yang ditetapkannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.